Mudah-mudahan ini Juni, pemerintah sudah mulai melonggarkan ya, bukan berarti melonggarkan dalam protokol kesehatan, tapi melonggarkan untuk membuka kegiatan-kegiatan ekonomi. Karena memang kegiatan ekonomi tidak bisa berhenti total ya, karena kita sangat membutuhkan ini. Nah, industri makanan minuman tentunya sudah melakukan persiapan yang cukup baik, termasuk dengan peraturan Menteri Kesehatan yang baru 328, kita semua sudah mempersiapkan diri, termasuk di dalam distribusinya, orang pekerjanya, kemudian fasilitas di perusahaan, dan lain sebagainya. Hanya saja memang ada beberapa hal yang butuh waktu, misalnya di dalam pabrik, itu harus ada jaga jarak misalnya. Sehingga yang saat padat karya itu sektor-sektor yang padat karya, bagian-bagian padat karya biasanya di packaging akhir, itu terpaksa kita harus mengurangi orang, kemudian menjaga jarak paling tidak 1,2 meter antar manusia, sehingga kontak people to people ini akan semakin berkurang. Nah, dengan demikian kita butuh waktu untuk memasukkan industri makanan dan minuman, mempercepat penerapan industri 4.0. Artinya dengan people to machine interface atau kita mengurangi orang dengan menggantikan automation, robotik, dan lain sebagainya. Ini mau tidak mau harus kita lakukan, mengingat kalau kita mengurangi orang tanpa menambah fasilitas, otomatis kapasitas produksi kita akan turun. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Jadi menambah kapasitas dengan robot dan lain sebagainya. Nah, justru disinilah persiapan dari workforce atau tenaga kerja harus meningkatkan kompetensi. Bagaimana tenaga kerja kita ini harus bisa berkomunikasi dengan mesin, misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita perlu persiapan yang cukup memakan waktu tentunya. Di samping investasi yang harus kita lakukan lebih banyak lagi gitu ya. Oke, ini artinya adalah digitalisasi dan juga peningkatan dalam penggunaan mesin begitu. Nah, kemudian hal ini mungkin bisa diterapkan oleh pelaku usaha industri makanan dan juga minuman dalam kapasitas yang lebih besar. Namun kemudian untuk UMKM sendiri, Pak, seperti apa langkah yang bisa dilakukan oleh UMKM sendiri agar bisa meminimalisir begitu interaksi terhadap manusia yang begitu terkait dengan makanan dan juga minuman? Baik, jadi sebenarnya UMKM ini bukan maksudnya digitalisasi ini bukan monopoli perusahaan menengah besar. UMKM pun harus melakukannya ya. Saya lihat di beberapa negara yang paling sukses tentunya saya lihat di Taiwan, atau itu banyak sekali UMKM yang menerapkan digitalisasi, robotik, dan lain sebagainya, dan mereka kecil-kecil skalanya. Dan inilah yang sebetulnya diperlukan, dan pemerintah perlu mendorong ini supaya UMKM ini lebih maju lagi. Dan tentunya juga UMKM sebetulnya kita juga perlu membantu mereka untuk basic penerapan di dalam dampak COVID-19 ini, karena sekarang konsumen lebih concern terhadap food safety. Ini yang harus disadari oleh UMKM kita kalau tetap mau eksis, ya, sanitasi, higienis, kebutuhan air, dan lain sebagainya. Ini sangat diharapkan UMKM kita menyesuaikan diri sehingga tetap eksis di dalam mensuplai makanan dan minuman bagi konsumennya, karena permintaan konsumen tidak bisa ditawar dengan dampak COVID seperti ini. Jadi intinya adalah bukan monopoli perusahaan menengah besar.